Sallallahu alaihi wasallam. علمنا به شيخنا مسر النبي والنبي سلسلة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خطب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adapun sembahyang tahiyatul masjid halaman 107, yaitu hukumnya sunnah muakkadah. Berarti bilanya masuk ke masjid itu sangat dikuatkan untuk sembahyang sunat yang disebut sunat tahiyatul masjid 2 rakaat atau lebih. Jadi minimal 2 rakaat, mau lebih bisa. Jadi kini bilanya lebih niatnya macam-macam lah. Bisa niatnya bila momennya tuh jam 8-an pagi, berarti salabihnya itu duha bisa. Tapi mun kita masuk langsung duha hasil tahiyatul masjid. Masuk kita ke masjid, hendak mengqada subuh tadi. Membangun talandung misalnya. Nah, itu masuk ke masjid sembahyang subuh di rumah kan ngalih misal nih. Itu sudah asal jangan duduk ya, itu dianggap tahiyatul masjid juga. Jadi maksud tahiyatul masjid ini adalah sembahyang yang kita lakukan sebelum duduk di masjid. Apakah sembahyangnya? Cuma kalau kita kadada kepentingan sembahyang yang lain, maka mau kadamu niatnya tahiyatul masjid. Seandainya bang kita mbah wudu masuk ke masjid, nah jangan duduk dulu sembahyang sunat wudu, maka dihukumi juga sudah tahiyatul masjid. Nah gitu tuh. Hingga tiada gugur, ya, artinya arti kata gugur itu tetap disunahkan. Dan jikalau khatib di dalam membaca khutbah pada hari Jumat sekalipun, nah tetap disunahkan tahiyatul masjid. Saking pentingnya tahiyatul masjid itu, nah padahal khatib tuh harus khutbah tuh tetap disunahkan, tetapi dengan surah yang pendek. Kalau nyepang tuntung kita sembahyang tahiyatul masjid, tuntung juga khatib berkhutbah, itu kada boleh, makruh itu. Sengaja balawas aku muar jalan khatib itu jalau di balawas saya baca surah itu kada boleh kayak itu. Nah, dan hasil fadilat sembahyang tahiyatul masjid itu, nah ini hasil fadilat dapat keutamaan pahala tahiyatul masjid apabila disertakan dengan sembahyang fardu. Nah, atau sembahyang sunat ratib. Jadi orang itu masuk ke masjid, sekalinya orang sudah kamat, orang berdirian, kita langsung berdirian berjamaah, itu dapat tahiyatul masjid. Atau kita sembahyang zuhur, orang sudah azan, kita masuk, kita menggawe qabliyah zuhur, nah itu pun dapat juga sudah tahiyatul masjid. Nah, atau lainnya kayak mengqadha tadi misalnya. Nah, karena maksud dari syariat tahiyatul masjid itu bahwa jangan disunyikan, artinya jangan digawi oleh orang yang masuk ke dalam masjid itu daripada sembahyang. Barang apa-apa sembahyang pun, artinya barang apa-apa itu sembahyang apakah maksudnya? Nah artinya jangan disunyikan tuh maksudnya jangan kada digawi sembahyang, jangan langsung duduk bila masuk ke masjid. Nah, apakah sembahyangnya itu maksudnya? Dan karena inilah maka makruh masuk ke masjid dengan tiada air sembahyang. Kada wudu masuk ke masjid bolehlah, makruh hukumnya, menharam kada pang. Kenapa garang makruh aja? Karena ini kada kuat sembahyang.
di situ inya disunahkan sembahyang, masuk ke masjid cuma kada kuat sembahyang. Kenapa? Kada wudu. Nah, jadi kan itu makruh hukumnya. Maka jika ia masuk ke dalam masjid dengan tiada air sembahyang, kada wudu nih. Sama ada ia lalu tempat lalu aja masuk jalan lawang sini, keluar jalan lawang sana, atau duduk, maka hendaklah dibacanya nih supaya kada jadi makruh lagi nah. Ya Allah. Inya lalu aja kada sembahyang atau langsung duduk karena tadinya kada wudu misalnya, orang rapat jadi masjid aja. Nah, masuk ayo empat ke masjid seorang kada wudu, harusnya kan sunat tahiyatul masjid dulu nih. Cuma seorang kada wudu nih kayak apa supaya hilang kemakruhan? Hendaklah dibacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali bulik. Maka fadilatnya itu menyamai akan 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, jadi kita pulang lebih melihat orang masuk ke masjid, sekalinya kada sembahyang langsung duduk. Aduh, kita memprotes. Bun itu aja, sambatannya aja ustad aja. Sembahyang pangulir. Nah, jangan-jangan orang mamalakan ini ya, kada. Nah, demikianlah kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin. Ia nakal, ia ambil daripada ulama yang terdahulu-dahulu. Dan kata setengah fuqaha ini ahli-ahli fikih. Ahli fikih itu bukan berarti tahu halal haram lah. Jadi kalau tahu ini hukumnya halal haram itu disambat ahli fikih belum. Ahli fikih ini yang mengerti pengambilan kenapa halal dan haram, yang paham tentang kawaid atau kaidah-kaidah fikih, yang mengerti tentang maqasidus syar'i, usul-usulnya itu disebut ahli fikih. Kalau melihat membaca hal ini hukumnya halal haram dihafalnya lalu hafal. Ada orang bertakun tahunya tuh halal jadinya haramnya karena tahu, karena sesuai bacaan aja itu belum ahli fikih lagi. Ahli fikih itu mengerti kenapa ini haram, datang di mana ambilannya, apa maksudnya, apa tujuannya. Nah, itu yang disebut fuqaha namanya. Nah, ahli fikih atau fuqaha ini sebahagiannya berkata, ujar mereka itu tiada dapat fadilat tahiyatul masjid, artinya kada dapat fadilat keutamaan tahiyatul masjid jika disertakan sembahyang yang lain itu, melainkan jika ada diniatkan sertanya itu akan tahiyatul masjid. Nah, jadi di sini ada khilafiyah. Nah, jadi kalau kita sembahyang masuk ke masjid, sembahyangnya bukan berniat tahiyatul masjid, ada dapat fadilat tahiyatul masjid. Ujar yang ulama fikih ini nih. Tapi yang jumhur tadi kan dapat ya, gitulah. Nah, itu. Kecuali ya amun diniatakan tahiyatul masjid misal nangka ini nah. Caranya solusinya supaya lawan yang ujar Imam Ghazali di atas tadi dapat kita. Betul ujar ulama fikih kada tapalampang belang. Nah, maka caranya nangka inilah. Misal kita masuk ke masjid, orang sudah azan. Lalu kada paling lagi 5 menit kamat orang. Berarti yang kita gawe di situ kan amun langsung 4 rakaat, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qobliyah zuhur. Itu yang menurut fikih gitu. Jadi tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, hanya qobliyah zuhur 2 rakaat. Itu yang menurut ulama fikih tadi. Kalau yang menurut yang di atas tadi hasil aja fadilat jasidin ya lah, walaupun kita menggawe qobliyah. Nah, maka caranya supaya keduanya terakomodir, kada balah bemanang nih. Nah, pakai keduanya kawa. Caranya jasidin tadi berangkat sini nih, disertakan niatnya. Jadi aku sembahyang sunat qobliyah zuhur untuk menghormati masjid. Nah, lebihan. Jadi usuli niatnya qobliyah juga, tapi kita di ujung-ujungnya imbah tuntung lillahi ta'ala tuh untuk menghormati masjid Tuhan aja kita. Nah, dapat keduanya tuh. Aku sembahyang duha 2 rakaat. Usali sunat duha rakaat ini lillahi ta'ala Allahu akbar di hati sembahyang sunat duha juga, tapi kita tambah, bukan berarti mendumbling menggandakan, tapi cuma kita tambah ujungnya selalu Tuhan Allah hendak menghormati masjid ini juga. Nah, itu maksudnya menyertakan tanah. Cuma jangan dibuat di dalam niat lah, kada boleh misalnya usali sunat duha wa tahiyatul masjid. Nah, jangan gitu. Aku sembahyang sunat duha 2 rakaat karena Allahu akbar sudah tuntung itu selalu ya Tuhan yang menghormati masjid. Nah, itu maksudnya. Jadi ulama fikih tadi, jadi kalau kita 2 rakaat saja. Yang duha tadi langsung otomatis gitu nah. Tapi ini kalau kita hendak membawa kepada pendapat ulama fikih tadi lah. Tapi kalau yang di atas tadi hasil justru fadilatnya. Itu khilafiyah jan itu. Dan jika tiada diniatkan akan yang demikian itu,
Inya sembahyang duha masuk ke masjid kada berniat hendak menghormati masjid, maka hasil tahiyatul masjid dan tiada baginya fadilat. Nah, tahiyatul masjid dapat hajanya, tetapi fadilatnya kada dapat. Ini ujar sebagian ulama, setengah fuqaha, artinya kada berataan juga ya lah. Adapun sembahyang sunat wudu itu maka yaitu 2 rakaat. Jadi tahiyatul masjid intisarinya kita jangan duduk dulu ya lah. Sembahyang sunat. Bila duduk mang karena ada wudu, baca yang tadi 4 kali boleh. Nah, itu intisarinya itulah. Adapun sembahyang sunat wudu itu maka yaitu 2 rakaat sesudah daripada mengambil air sembahyang, imbah wudu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jar Nabi, dakhaltul jannata, aku pernah masuk ke surga, aja Nabi. Nah, jadi Nabi ini culuk meloncat ke dalam surga. Aku pernah masuk ke dalam surga. Para aitu Bilalan, maka aku melihat si Bilal. Piha, tak arti akan ulun lah. Padakhaltul jannata para aitu Bilalan piha. Bagultu li Bilalin bima sabaqtani. Faqala Bilal la arifu syai'an illa anni la uhdisu wudu'an illa usalli akhbahu raka'ataini. Artinya ujar Nabi, masuk aku ke dalam surga, maka melihat aku akan Bilal di dalamnya, maka aku kata bagi si Bilal, Nabi memandiri betaku naon si Bilal. Ujar Nabi, dengan apa, dengan sebab apa engkau mendahului akan aku masuk ke dalam surga? Jadi Nabi takon, kenapa nyawa bade dahulu pada aku? Gitu bahasa Banjarnya, kenapa nyawa bade dahulu pada aku? Nah, maka kata si Bilal, jar si Bilal, ini kisah ini aja, kisah artinya keutamaan belah Nabi itu kan hendak aja sini masuk. Jar Nabi melihat, Nabi kenapa Bilal dulu pada aku masuk surga nih? Nah, maka jar Bilal, tiada hamba tahu akan sesuatu melainkan bahwa tiada hadas, maka kemudian hamba ambil air sembahyang. Nah, artinya bila ulun batal wudu, ulun baudu imbah baudu, melainkan hamba sembahyangkan kemudian daripadanya 2 rakaat. Nah, jadi bila ulun batal, ini kan bahasa Melayunya. Kalau bahasa Arabnya tadi kayak inilah artinya, pemahamannya supaya mudah dipaham. Nah, ulun nabiyai bila imbah baudu, ulun sampatakan sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Itu pang mau ulun bedahulu pada pin masuk surga nih modelnya. Nah, jadi amalan hendak bedahulu pada Nabi masuk surga ada nih. Bedahulu pada Nabi masuk surga. Menurut contoh si Bilal nih. Adapun sembahyang 2 rakaat, nah tadi niatnya bang usali sunnata, niat yang wudu tadi sembahyang sunat wudu, usali sunnata sunnatal wudu rakaataini lillahi taala, usali sunnatal wudu rakaataini lillahi taala, boleh nak itu niatnya. Atau niat sunat mutlak boleh ya, aku sembahyang sunat wudu karena Allah taala boleh, atau aku sembahyang sunat biasa aja boleh. Tapi imbah wudu dihukumi sudah sunat wudu gitu. Jadi aku sembahyang sunat wudu karena Allah, Allahu Akbar. Nah itu niatnya lah. Adapun sembahyang 2 rakaat pada ketika masuk ke dalam rumah, nah atau ketika keluar daripada rumah. Jadi ada juga sekali bila masuk ke rumah jangan apa-apa dulu, sembahyang dulu 2 rakaat. Bila hendak keluar rumah bang, hendak ke pasar, sembahyang dulu. Berarti ini mah hajat kada batal wudu lah. Janganlah. Maka yaitu dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilika fashalli rak'ataini yamna'anika makhraja su'i wa idza dakhalta ila manzilika fashalli rak'ataini yamna'anika madkhala su'i." Nah, artinya apabila keluar engkau daripada tempat kediamanmu, dari rumahmu nih, maka sembahyangkan olehmu dahulu 2 rakaat. Maka hasilnya niscaya akan menegahkan oleh sembahyangmu yang keduanya itu akan dikau keluar kepada tempat kejahatan. Nah, artinya mun sampat kita sembahyang 2 rakaat waktu di rumah hanya keluar, maka kita terpelihara dari mengerja kejahatan atau tamasuki tempat yang jahat. Nah, dan apabila masuk engkau kepada tempat kediamanmu, masuk rumah nih, maka engkau sembahyangkan dulu 2 rakaat, niscaya menegahkan kedua sembahyang itu akan dikau akan masuk kepada kejahatan. Maksudnya tagawi yang kada bagus, atau di rumah itu kada ada lagi kejahatannya bila kita menggawi sembahyang 2 rakaat itu. Nya bisa kita pian
mun mengamalkan ini lah, lawan kada mengamalkan ini belain. Kalau kita masuk ke rumah tapi sebenarnya waktunya waktu duha, langsung aja duha dapat sudah ini. Kayak pian nih kan, habis acara ya kalau boleh ke rumah belum batal wudu dan kebetulan memang waktu duha, sembahyang dua 2 rakaat, dapat hasilnya ini sudah. Nah itu karena tuh sebenarnya momennya nih tuh. Nah misalnya pang momennya kita duha sudah juga ya kalau imbah juhur sekali kita masuk ke rumah imbah juhur nih kan duha kada ada lagi waktu situ duha, maka niatnya sunat mutlak. Aku sembahyang sunat karena Allah apabila pas pemulaan masuk ke rumah tadi. Nah tapi kalau imbah asar pang masuk ke rumah jangan, kada boleh. Jadi ini syaratnya bukan di waktu yang diharamkan. Nah walaupun ada sebab masuk ke rumah tapi imbah asar itu kada kawa karena itu waktu yang diharamkan itu. Adapun sembahyang istikharah pulang nah. Maka yaitu apabila engkau mencita-citakan akan sesuatu hajat atau perbuatan atau keperluan, padahal keadaanmu tiada mengetahui akan maslahatnya baik buruknya pada mengerjakan akan dia. Baik buruknya kita kada tahu, gawe kada kada tahu bang. Atau pada meninggalkan akan dia. Nah, maka sesungguhnya telah menyuruh oleh Rasulullah SAW jangan mengerjakan sembahyang 2 rakaat dahulu daripada masuk kepada sesuatu perbuatan itu. Artinya belum lagi kita menggawi karena kita belum tahu baik buruknya, maka disuruh sembahyang sunat istikharah. Tapi kalau kita misalnya bertamu lawan guru pas saja sudah kada perlu istikharah lagi nih toh. Ini kita nih kada paham baik buruknya yang memadahi kada ada juga. Maka kita minta pilihakan Allah Ta'ala sembahyang sunat istikharah 2 rakaat. Nah maka jasidin padahal ia membaca pada 2 rakaat, pada rakaat yang pertama itu, nah bacaannya rakaat pertama yaitu akan Fatihah itu nyata sudahlah, dan surahnya qul ya ayyuhal kafirun. Nah nyaman aja loh, kok kadang ngalih nih, kada yang surah Yasin tuh qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua bang setelah Fatihah qul huwallahu ahad. Maka apabila selesai daripada sembahyang itu, maka minta doa ia dengan ini doa. Nah ini yang bisa kita kada hafal nih. Jadi imbah tuntung salam baca doanya, Allahumma inni astakhiruka. Nah astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bikudratika wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wala aqdiru. Nah fa innaka taqdiru wala aqdiru wa ta'lamu wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyubi. Barisnya mun disukunkan boleh wa anta 'allamul ghuyub ya kita ya, kalau mun dibaca seadanya berbaris wa anta 'allamul ghuyubi. Allahumma in kunta ta'lamu. Nah ini munajatnya, munajat kita lawan Tuhan tentang sembahyang minta pilihakan nih. Nah in kunta ta'lamu inna hadal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa akibati amri wa ajilihi ulangilah. In kunta ta'lamu anna gitulah, karena kedudukan jadi maf'ul bih. Anna hadal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa akhibati amri wa ajilihi faqaddirhu li. Faqad daknya bertasdid dalnya, faqaddirhu li wabarik li fihi summa yassirhu, sinnya bertasdid,
yassirhu li. Wa in kunta, sebaliknya Bang, wa in kunta ta'lamu, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, syarrun ra-nya bertasdid, syarrun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi asrifhu. Nah, sot di batas sukun, asrifhu anni, asrifhu anni wasrifni anhu, asrifhu anni wasrifni anhu. Waqdur dibaca waqdur boleh, waqdir boleh, waqdur kebanyakannya dibaca waqdur li al khaira, waqdur li al khaira aina makana, aina makana warhamni warhamni innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini doanya ini penting bener lah, karena sesuai lawan momen minta pilihan on Tuhan. Jadi baca doanya ini, ulangilah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqaddirhu li wa barik li fihi thumma yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi wasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira aina makana warhamni innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu doanya. Karena mun hendak lakas pian ini kan kita ini bisa menunggu isyarat atau bisa menunggu kecenderungan hati kemana yang berdoa ini. Kan kita memilih antara A atau B ya. Kalau bingung nih A kah B kah, A kah B kah. Cai berkawin tuh yang di hulu kah yang di hilir kah. Nah, lalu bingung, maka kita kena membaca ini. Ada kalanya kita waktu guring kah ada Tuhan beri isyarat, atau waktu mimpi kedada cuma bangun tang tabayang-bayang yang di hulu. Nah, yang mana kecenderungan hati itu yang dipilih. Tapi pian hendak lakas misalnya hendak langsung itu juga bakuncang aja kita. Jadi mah tuntung ini bakuncang kayak orang arisan juga tuh. Tulis yang di hulu sagulungan, yang di hilir sagulungan, yang kosong sagulungan, 3 gulungan. Gulungan kertas tuh maksudnya. Lain 3 gulungan aliran lah. Gulungan kertas buat kebetul, tapi jangan diciri. Diciri ya karena cenderung ke yang hulu, lalu diciri yang di hulu. Jangan rata sama kertasnya kuncang. Ya Allah, nah ulun hendak lakas pang kadang menghadang mimpi kadang menghadang anu macam hendak lakas masalahnya orang menyuruh cepat berdatang. Hendak lakas kuncang ae. Bepijim, baru kuncang anu sakalinya kosong. Berarti kedusa atau keduanya. Atau sakalinya yang dahulu aja. Bah, kada sesuai yang ada uncang-uncang lagi pulang aja. Berarti hendak dihilir tuh. Nah, jadi itu caranya hendak lakas lah. Cuma mah hendak ada lakas, nah dibawa guring kah kayak apakah sambil berpikir sambil bermusyawarah. Bisa juga kita bermusyawarah sambil karena tiba ada pendapat orang yang rasuk. Di situ Tuhan model kayak memberikan solusi di situ. Nah, maka ikuti bisa kayak itu. Artinya, hai Tuhanku, bahwasanya aku memohonkan kebajikan akan Dikau dengan ilmumu, dan aku memohonkan kuasa dengan kudratmu, dan aku memohonkan akan Dikau daripada anugerahmu yang amat besar, karena bahwasanya Engkau yang kuasa dan aku tiada kuasa, dan Engkau yang terlebih mengetahui dan aku tiada mengetahui, dan Engkaulah yang terlebih amat mengetahui akan segala yang gaib-gaib, hai Tuhanku. Jika adalah Engkau ketahui bahwa segala pekerjaan ini terlebih baik bagiku di dalam agamaku dan duniaku dan pada akhirat perbuatanku dan pada segeranya maupun pada bertangguhnya atau bertangguhnya itu pada kainannya, maka kuasakan olehmu pekerjaan ini bagiku dan berkatkan olehmu bagiku padanya pekerjaan ini. Kemudian maka mudahkan olehmu akan dia bagiku. Nah, tetapi bang, dan jikalau adalah Engkau ketahui bahwa segala pekerjaan ini menjadi kejahatan bagiku di dalam agamaku dan di dalam duniaku dan pada akhir perbuatanku,
baik segeranya maupun bertangguhnya, artinya kainannya, maka engkau palingkan akan dia daripadaku, dan palingkan olehmu akan daku daripadanya. Artinya anu aja sudah diugahkan dia sudah Tuhan yang kada jadi kebaikan bagi ulun, yakni jauhkan olehmu padanya dan kuasakan olehmu bagiku akan berbuat kebajikan barang yang mana ada ia, dan yang diridhai olehmu akan daku, karena engkau yang terlebih kuasa atas berbuat akan sesuatu. Nah itu artinya lah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, jadi Imam Ghazali, wa qala ba'dul hukama, ujar Imam Ghazali lah, wa qala ba'dul hukama man utiya arba'an lam yumna' arba'an, man utiya syukra lam yumna' al-mazida, wa man utiya taubata lam yu'na' al-qabula, wa man utiya al-istikharata lam yumna' al-khaira, wa man utiya al-musyawwarata lam yu'na as-sawaba. Artinya, dan kata setengah hukama ini ahli hikmah, bubuhan ahli hikmah. Ahli hikmah ini tertinggi pada ahli ilmu lah, karena orang ahli hikmah ini hasil dari ilmu yang sudah diamalkan, dapat hikmah. Barang siapa diberi akan 4 perkara, niscaya tiada ditegahkan daripada orang tersebut untuk mendapatkan 4 perkara juga. Nah, jadi orang tuh bila menggawi salah satu dari 4 ini, makanya mendapat keuntungan dari yang 4 ini tuh. Pertama, barang siapa diberi oleh Allah Ta'ala akan syukur. Maksudnya barang siapa mau bersyukur, maksudnya lah niscaya tiada ditegahkan ia akan keuntungan atau lebihnya ya kita. Lebihnya. Artinya bila mau bersyukur Tuhan lebihi, itu tuh. Kedua, barang siapa diberi akan taubat. Barang siapa mau bertobat, niscaya tiada ditegahkan akan dia qabulnya. Asal kita bujur-bujur bertaubat saja diterima Tuhan. Yang ketiga, barang siapa diberi istikharah. Nah, barang siapa minta pilihan Tuhan, niscaya tiada ditegahkan akan kebaikannya. Nah, jadi memang kita sudah beristikharah, maka kita pun sebenarnya hendak dijulungi Allah kebaikannya. Itu. Jadi barang siapa menggawi istikharah, ditolongi Tuhan kawa menggawi sembahyang istikharah, artinya orang tadi cagar mendapat kebaikan. Keempat, barang siapa diberi akan musyawarah, niscaya tiada menegahkan akan benarnya. Jadi sesuatu itu apa dimusyawarahkan, maka kada ditegahkan akan kebenarannya. Adapun sembahyang hajat, nah itu istikharah adalah sudah paham kita ya Allah. Sunatnya usalli sunatul istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Atau bahasa kita aja dalam hati waktu takbiratul ihram, waktu yang Allahu Akbar di hati aku sembahyang sunat istikharah karena Allah Ta'ala 2 rakaat. Adapun sembahyang hajat, maka yaitu barang siapa picik atasnya segala perbuatannya. Maksud picik itu sempit, dadanya sempit, usahanya sempit, sempit atasnya segala perbuatannya, maksudnya usahanya, dan sangat hajat pada membaikkan akan agamanya. Nah jadi bisa juga urusan agama dihajatakan supaya bagus, supaya anak kah bagus sembahyang hajat misalnya. Nah, supaya laki kah misalnya supaya bagus sembahyang hajat si bini. Nah, bagus itu. Atau urusan dunianya kepada sesuatu itu padahal tiada kuasa atasnya, ini kada sanggup juga mau kada kau lagi apa kada kau lagi ya, berusaha kada kau lagi misalnya juga, maka sesungguhnya telah diriwayatkan oleh para ulama daripada Wahab Ibnul Wardi bahwasanya ia berkata bahwa setengah doa yang tiada ditolak itu yaitu bahwa, nah ini sembahyang hajat versinya bermacam-macam, ada 2 rakaat saja, ada beberapa ada yang 4 rakaat sembahyang hajat juga. Ini versi yang terpanjang lah, bahwa setengah daripada yang kada ditolak itu, nah artinya dikabulkan, bahwa hendaklah sembahyang 12 rakaat. Nah jadi sembahyang hajat 12 rakaat, padahal membaca pada tiap-tiap rakaat sama lah, surahnya sama, yaitu akan Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab itu surah Fatihah, dan ayat kursi sekali, dan Qul huwallahu ahad sekali. Nah jadi Fatihah sekali itu kayak biasa, Fatihah itu nyata sudah rukun bang. Surahnya apa? Ayat kursi sekali. Imban itu Qul huwallahu sekali, ke 12 rakaatnya sama. Nah, ini contoh yang 12 rakaat. Nah itu. Maka apabila selesai ia daripada sembahyang, tuntung sembahyang, maka sujud ia. Apabila selesai ia daripada sembahyang, maka sujud ia.
dan dibacanya di dalam sujud itu. Nah, jadi tuntung dulu sembahyangnya 12 rakaat tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalunya sujud pulang. Sujudnya ini di luar sembahyang. Nah, maka di dalam sujud itu dibacanya subhanalladzi, panjang bacanya ya kalau ini dihafal maka amna nih. Nah, subhanalladzi, ada Allah sebelum baca ini seandainya pemimpian hafal, bolehlah dibaca waktu sujud terakhir sembahyang tadi. Itu abdal lagi nih tuh. Subhanalladzi labisal izza, subhanalladzi labisal izza wa qala bihi subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lahu subhanadzil manni wal fadli subhanadzil izzi wal karami subhanadzil tawli wan ni'ami. Kajapan enggak? As'aluka, ulun baca dulu sempat lahu. As'aluka bima'aqidil izzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zami wa juddikal a'la wa bismikal a'zami wa juddikal a'la. Juddi asalnya juddun, wa juddikal a'la wa kalimatika tammatil lati la yujawizuhunna itu tuh ba lawan ra. Kalau imbah ba tuh ada huruf alif tuh tertinggal alifnya, jadi barun, ba-nya panjang dulu, ba alif, hanya ra-nya bertasdid, barun. Itu kan ba lawan ra loh Kak. Nah, jadi barun, jadi isim fa'il. Kalau nyabanya kada ba alif, itu barisnya tuh artinya bisa 3. Kalau dibaca barun daratan, kalau dibaca birrun kebaikan, kalau dibaca burrun gandum artinya. Nah, tapi ini ba-nya ba alif, barun, maka isim fa'il artinya orang yang berbuat baik. Wala fajirun. Nah, wala fajirun, paknya panjang loh kata. Antu salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmati wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini doanya. Ulangilah. Subhanalladzi labisal izza wa qala bihi subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu subhanadzil manni wal fadli subhanadzil izzi wal karami subhanadzil tawli wal ni'ami as'aluka bima'aqidil izzi min arshika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zami wa juddikal a'la wa kalimatika tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun antu salli ala sayyidina Muhammadin. Tambah sayyidina itu tambah kita aja ya lah. Nabiyyir rahmati wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya maha suci Tuhan yang memakai ia akan kemuliaan dan kebesaran, dan mengata ia dengan dia maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemurahan dan bersifat kemuliaan dengan dia maha suci Tuhan yang menghinggakan bilangan-bilangan tiap-tiap sesuatu dengan ilmunya. Maksud menghinggakan itu mengetahui lah. Maha suci Tuhan yang tiada seyugianya tasbih itu melainkan hanya baginya. Maha suci Tuhan yang mempunyai nikmat dan anugerah yang yang mempunyai nikmat dan anugerah. Koma di situ. Maha suci Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maha suci Tuhan yang mempunyai anugerah dan nikmat. Aku memohonkan akan dikau dengan tempat jadi kemuliaan daripada arasmu, dan dengan tempat perhinggaan rahmat daripada kitabmu. Dan aku memohonkan dengan namamu yang terlebih besar, dan dengan kekayaanmu yang maha tinggi, dan dengan kalimahmu yang sempurna, yang tiada melampaui akan dia oleh orang yang berbuat kebajikan dan orang yang berbuat maksiat, bahwa engkau beri rahmat atas Nabi kami Sayyidina Muhammad, yaitu Nabi yang rahmat, dan atas keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bacaan di waktu sujud.
lah bacaan di waktu sujud sembahyang sunat hajat. Nah, amun 12 rakaat nih rasa kapanjangan gawi 12 rakaat juga ya lah. Maksudnya amun doanya kapanjangan nah magawi baca Rabbana gantiannya lah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 7 kali yang dari guru kita nih 7 kali itu gantiannya mengalih mencatat ini nah baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu di sujud akhirnya bacaan itu 7 kali baca. Nah lalu kalau kita melihat niatnya kan sunat hajat nih ya lah, jadi kalau kita kolaborasikan kan 12 rakaat nih maksimal duha 12 rakaat juga. Jadi kita gawi di waktu duha dengan niat duha tapi dengan surah kayak ini kolaborasi narnya. Jadi gawi sembahyang sunat duha surahnya pang baca tentang Fatihah ayat kursi sekali tadi ya Allah kul huwallah sekali. Karena 2 rakaat tuntung berdiri pulang baca pulang Fatihah ayat kursi sekali kul huwallah sekali punya ke-12 rakaatnya ayat kursi dengan kul huwallah sekali-sekali. Niatnya sunat duha karena doanya di paling akhir Rabbana atina 7 kali atau doanya ini maka dihukumi duha dapat hajat dapat. Pahamilah maksud hajat dapat ini kita hajat kita dikabulkan Tuhan pulang karena mau pati cara kayak ini karena niat itu niat sembahyang hajat ini sebenarnya kadebatan tuh apa aja sembahyang kita disuruh memang minta hajat lawan Tuhan berdoa lawan Tuhan di situ. Nah jadi bisa nangka itu atau antara maghrib isya boleh digawi awabin 12 rakaat juga maksimalnya bisa juga. Nah, apa niatnya niat awabin boleh niat hajat boleh niat taubat boleh surahnya nangka ini berdoa kita. Nah jadilah sangat kalau sembahyang sunat ini boleh nangka itu toh. Nang kayak tarawih misalnya 12 rakaat ya Allah niatnya tarawih juga surahnya gunakan surah nang kayak ini karena di sujud terakhir berdoa kan nyaman kita mau seorang juga tarawih ya Allah sehana kita ya Allah berlawas berdoa kada apa-apa nah itu. Setelah selesai daripada membaca doa ini, nah maka memohonlah olehmu akan hajatmu itu. Nah mbah tuntung berdoa nangka ini, lalu engkau mohonkan olehmu akan hajatmu itu. Maka niscaya diberi oleh Allah Taala. Nah, diberi oleh Allah Taala akan hajatmu, tetapi sayogianya jangan hajatmu itu urusan yang menjadikan kemaksiatan. Nah itu maksudnya lah. Semua hajat apa aja? Udah, nih orang sebelah itu bangkrut usahanya aja. Kok muka ada bagus nih tuh. Adapun sembahyang tasbih ini tanggung kita hitungkan aja lah. Sedikit lagi nah. Tamat ya Allah. Baca badarus ya nah. Adapun sembahyang tasbih maka yaitu tersebut di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dalil lah. Ya ada sebagian ulama alam sebelah nih yang memedahkan sama tasbih itu qadada hadisnya maudhu. Ada kitab ada ya Allah. Nah dan setengah daripadanya yaitu hadis yang menceritakan oleh Ikrimah daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ala untika ala amnahuka ala ahbuka bi syai'in idza anta fa'altahu ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadisahu khata'ahu wa amdahu sirrahu wa alaniyatahu tusalli arba'a rak'atin taqra'u bi kulli rak'atin fatihatal kitab wa suratan surahnya apa aja ya Allah fa idza faragtal qira'ata fi awwali rak'atin wa anta qa'imun taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah thumma tarqa'u fataquluha wa anta raqi' 10 marrah thumma tarfa'u ra'saka minar ruku' fataquluha qa'iman 10
summa tasjudu fataquluha 'asharan, summa tarfa'u ra'saka minas sujud fataquluha jalisan 'asharan, summa tasjudu saniyata fataquluha wa anta sajid 'asharan, summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataquluha 'asharan. Padzalika total seluruhnya nih khamsun wa sab'ina 75 tasbihan piraqatin taf'alu dzalika bi kulli arba'i raqatin in istata'ta an tusalliha bi kulli yaumin marratan fa'al fa in lam taf'al fa bi kulli jum'atin marratan fa in lam taf'al fa bi kulli syahrin marratan fa in lam taf'al fa bi kulli sanatin marratan fa in lam taf'al fa bi umrika marratan. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya bagi Mamari Nasidin, itu mamanya itu maksudnya Mamari Nasidin, yaitu Abbas anak Abdul Muttalib. Abbas ni dan sanak abah Nabi lah radhiyallahu anhu, adalah aku ya Nabi hendak memberi akan dikau amalan, dan aku hendak mengaruniai akan dikau dengan sesuatu amalan yang apabila engkau kerjakan akan dia ya Nabi lah niscaya mengampuni oleh Allah Ta'ala bagimu akan dosamu, baik itu dosa permulaannya yang bahari dan kesudahannya yang kaina-kaina, sadianya dan baharunya. Arti sadianya itu terdahulu dan yang baharunya maupun yang baru terjadi dosa tadi nih. Tersalahnya kada sengaja maksudnya, dan nyatanya yang sebaik pun yang sengaja. Nyata itu sengaja maksudnya. Yaitu engkau sembahyangkan 4 rakaat, padahal engkau baca pada tiap-tiap rakaat itu akan Fatihah dulu. Dan surahnya pilih yang handap. Maka apabila selesai engkau daripada membaca itu pada permulaan rakaat, padahal engkau masih berdiri, baca surah nih, engkau masih berdiri, baca olehmu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian engkau ruku, maka baca olehmu akan tasbih padahal engkau ruku 10 kali. Kemudian engkau angkatkan kepalamu daripada ruku yaitu i'tidal, maka engkau baca akan tasbih pada berdiri i'tidal itu 10 kali juga. Kemudian engkau sujud, maka engkau kata di dalamnya itu akan tasbih 10 kali. Kemudian engkau angkatkan akan kepalamu daripada sujud, maka engkau kata akan tasbih daripada duduk itu 10 kali. Kemudian engkau sujud yang kedua, maka engkau katakan tasbih padahal engkau sujud juga 10 kali. Kemudian engkau angkatkan kepalamu dengan sujud, nah dari sujud lah, daripada sujud maka engkau katakan tasbih itu juga 10 kali. Maka adalah yang demikian itu perhimpunan tasbihnya, jumlah keseluruhannya itu adalah 75 kali tasbih di dalam satu tiap rakaat. Maka engkau perbuat yang demikian itu di dalam 4 rakaat, maka jadi totalnya 300. Ya Allah. Nah lalu jikalau kuasa engkau ya Nabi, jikalau pian nih kuasa bahwa engkau kerjakan akan sembahyang tasbih itu dalam tiap-tiap hari sekali, maka perbuatlah oleh pian akan dia. Maka jika tiada kuasa engkau berbuat demikian itu pada tiap-tiap hari sekali, maka berbuat olehmu tiap-tiap Jumat sekali, seminggu sekali maksudnya. Maka jika tiada kuasa engkau berbuat tiap-tiap seminggu sekali Jumat, maka berbuat olehmu tiap-tiap sebulan sekali. Maka jika tiada kuasa engkau tiap-tiap sebulan sekali, maka berbuat olehmu di dalam tiap-tiap setahun sekali. Maka jika setahun sekali ya malam nisfu Saban. Dan jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, maka berbuat olehmu seumur hidup sekali. Mungkin ada suah lalu rugi. Nah, rugi benar, ada suah lalu nih rugi benar. Inilah riwayat yang pertama. Tata cara sembahyang sunat tasbih. Nah, yaitu inilah riwayat yang pertama lah. Sedangkan riwayat yang pertama yaitu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi riwayat tata caranya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan pada riwayat yang kedua, ini cara yang kedua tasbih lah. Tapi mau dihitung-hitung sama aja pada 300 juta totalnya. Cuma cara peandakannya aja lain. Yang dipilih oleh Sayyidina Abdul Mubarak, ujar Abdullah bin Mubarak, cara tasbih itu bahwa dibaca daripada takbiratul ihram, sesudah takbiratul ihram nih, yaitu subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala wujuduka wa ta'ala wujuduka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha gairuka. Nah, bacaan itu dulu permulaan. Jadi imbah usali sunat tasbih rakaat ini misal Allahu Akbar, belum lagi membaca Fatihah segala macam, baca dulu ini subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala wujduka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha gairuka. Nah itu dulu handap bacaan itu. Kemudian hanya maka mengucap tasbih 15 kali sebelum daripada membaca Fatihah dan surah. Nah ini perbedaannya lawan tadi. Yang tadi itu kan imbah Fatihah lawan surah hanya tasbih. Ada ini kada. Nah kemudian
setelah daripada membaca Fatihah dan surah itu dibacanya pulang tasbih itu 10 kali. Nah, ini perbedaannya lain adalah. Nah, kalau kita yang di kitab Imdad tuh yang kayak ini nih, cara yang kedua nih. Jadi sebelum baca Fatihah, bertakbir, tasbih dulu ya kalau. Hanya tuntung 15 kali tasbih, hanyar surah surah Fatihah, hanyar surah, hanyar pulang membaca tasbih pulang 10 kali. Masih berdiri aja tuh. Jadi kalau cara yang kedua ini waktu berdiri itu 25 kali tasbih dibaca. Kalau cara pertama tadi 15 kali aja. Tapi kan di sujud tuh ada bacaan pulang, baca pulang. Menambahinya gitu nah. Cuma dalam kitab Imdad tuh ada tambahan yang tadi nih, yang bertakbir tuh subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala wujuduka wa taqaddasat asmauka wa la ilaha ghairuka. Ada dan tala. Nah, itu aja tambahannya enggak ada tuh nah. 10 kali tasbih, belum lagi rukuk, kemudian maka rukuk, maka baca lagi tasbih 10 kali. Maka perbuat seperti yang tersebut dahulu itu seterusnya aja sidin. Nah, sama aja caranya. Tatkala ia bangkit kepada rakaat yang kedua itu tiada ia berhenti di dalam duduk istirahat. Nah, jadi kada usah duduk istirahat, langsung ya bangkit tuh. Karena membaca tasbih. Jadi kada perlu waktu duduk istirahat itu membaca tasbih, tetapi bangkit berdiri lalu membaca 15 kali pulang akan tasbih dahulu daripada membaca Fatihah. Arti dahulu itu sebelum. Nah, dan berbuat olehmu pada ruku dan pada sujud itu seperti yang dahulu itu, sama tata caranya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan pada riwayat ini yaitu yang terlebih baik diperbuat. Nah, ya kalau dan yaitu dipilih oleh Sayyiduna Ibnul Mubarak, dan perhimpunan tasbih di dalam 4 rakaat itu menjadi 300 tasbih. Sama ada pada riwayat yang pertama atau pada riwayat yang kedua, sama aja ya kalau. Dan jikalau, nah ini penting nah tahu nah. Dan jikalau engkau sembahyang tasbih di siang hari, maka yaitu 1 salam juga. Jadi mun kita menggawi sunat tasbih itu siang, 4 rakaat itu gabung 1 salam. Dan jikalau dikerjakan pada malam hari, maka yaitu diperbuat 4 rakaat itu dengan 2 salam. Dan jikalau ditambah akan tasbih itu dengan katamu wala haula wala quwata illa billahil azim, ditambah maka yaitu terlebih baik. Menjadi Imam Ghazali. Karena datang demikian itu oleh setengah daripada riwayat hadis Nabi SAW. Jadi boleh ditambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, enggak situ kan tambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cuma talawasi Pak menambahin ini. Nah, itu tata cara sembahyang sunat tasbih ini masyhur aja sudah ya, kalau kada perlu dijelaskan, paham aja sudah nih. Nah, wallahu alam. Pertemuan akan datang insyaallah babur rabi fi asrariz zakat. Bab yang keempat pada membicarakan rahasia-rahasia berzakat. Wallahu a'lam. Kita membaca pertanyaan lah. Pertanyaan pertama, haruskah setiap sholat jenazah itu mesti diamplupi? Itu uang dari irkaim atau keluarga si mayit? Sedangkan ulun pernah dengar ada riwayat sewaktu ada sahabat Nabi yang meninggal, Nabi malah menyuruh sahabat yang lain untuk menghibur dan membawa makanan buat keluarga si mayit. Mintarilah guru aja, mudahan pian sehat dan panjangkan umur, panjang segala-galanya ini. Tunjuk mengaji itu mudahan panjang juga. Jadi hadis riwayat tentang riwayat nangka ini itu bujur lah. Nah, jadi bila ada orang meninggal itu maka kita disuruh membantu, tetangga ini membantu, ada membantu apa segala macam. Dan itu sudah terjadi kalau yang ulun lihat kita di masyarakat kita terjadi sudah kayak itu, saling bantu membantu itu. Jadi ulun kisahkan aja yang terjadi, dan yang terjadi itu sudah bagus. Yang terjadi di masyarakat kita sudah bagus, nah, sudah bagus. Karena hati-hati bila ada orang yang menggunakan dalil hadis ini untuk meniadakan orang meninggal hari menuju hari menggunakan hadis ini bisa kayak itu. Jadi hati-hati, hadis ini bisa disalahgunakan kena. Nah, jadi kita membicarakan melihat realita yang terjadi di masyarakat aja lah. Ulun lihat sudah bagus ya, sesuai aja lawan hadis Nabi kayak ini. Jadi bila ada orang meninggal dunia itu terjadi, ulun melihat semalam dalam kejadian, melihat kayak yang di daerah pasar di Jalan Murjani itu, nah di komplek bengkel. Jadi masyarakat nih masing-masing membantu, ada membawa beras ya lah,
Nah, sesuai dengan hadis Nabi. Ada membawa kopi, ada yang malamnya waktu karena meninggal malam kan orang malam berjaga. Tetangganya ada menjulungi kopi, gula. Itu terjadi di masyarakat. Jadi sesuai mengamalkan hadis Nabi. Nah, sedangkan yang mengamplok itu tuh duit IRKM. Itu pun termasuk mengamalkan hadis Nabi karena itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan. Jadi bila ada yang meninggal itu sudah terorganisasi sudah. Kita bayar IRKM 10.000 seikung, ada yang 5.000, ada 10.000. Karena IRKM itu tak boleh kita aja manfaatnya. Itu termasuk salah satu solusi bertolong-tolongan. Jadi duit IRKM itu ya duit bersama. Maka duit IRKM itulah yang sagan mengisi amplok yang 40 hikong mencukupi 40 hikong tuh nah. Dan upah menabung kubur segala macam. Seluruhnya itu untuk pembacaan talqin segala macam itu duit IRKM situ. Duit IRKM itu duit kita yang masyarakat ini juga. Bukan duit si mayit. Nah, cuma ada kena mayit ini kebetulan keluarganya sugih-sugih. Inya hendak bersedekah. Duit IRKM ini tuh saini mestinya pembagiannya yang segan amplok ditambahi sidin. Itu bolehkah? Boleh benar. Kan ada masalah. Kan bersedekah. Pahalanya segan si mayit. Nah, jadi yang terjadi di masyarakat yang sudah terjadi itu ulun lihat pas saja sudah dengan hadis Nabi ini. Jadi kada perlu dipertanyakan itu. Apakah salat jenazah harus mesti diamprupi? Kada mesti. Tapi kada salah juga mamprupi. Kada mesti diamprupi. Yang bagusnya tadi orang yang hendak mensalati ininya hendak semata-mata mengharap pahala Allah. Jadi amplok adakah? Karena inya melihat ada orang Islam meninggal dunia, 4 jam menyangannya. Kada perlu melihat amploknya. Itu yang bagus. Nah, sedangkan apabila yang meninggal ini misalnya orang sugih, lalu inya hendak bersedekah, mamploki, bagus juga. Nah, tapi kalau yang meninggal ini orang miskin, kawal aja mamploki. IRKM itu yang mamploki, sudah terorganisir, sudah terhanda, sudah taur sudah di situ. Nah, kalau bang yang meninggal hari atau yang menaik kubur makanan yang macam lah, itu biasanya kalau di masyarakat yang di komplek bengkel yang terjadi itu sebagian dibantu. Ada yang bawa beras, ada bawa gula ya kalau. Nah, itu jadi mengamalkan sudah apa yang disampaikan oleh Nabi ini nah. Jelas saya lah. Nah, jadi hati-hati juga hadis ini kan banyak disalahgunakan juga dipadahkan artinya jangan sampai yang ajaraan segala macam karena itu memberati keluarga yang mayat ya. Kalau kenyataannya yang bermasak-masak kalau melihat tuh ya berarti jarang bukan keluarga yang mayat tuh paling tetangganya yang masak-masak melihat. Kayak terjadi itu di daerah bengkel tuh. Jadi yang bermasak-masak tuh kadang tetangga loh. Beresnya membawa tetangga dia mengumpul beres segala macam memberi beres bahasa kita melawat kah melayat kah. Nah, jadi mengamalkan benar dengan hadis Nabi ini kada menyalahi itu. Nah, oleh beberapa orang sebelah memadahkan ini dijadikan dalil untuk supaya jangan yang baruhan segala macam itu nah. Padahal baruhan tuh disuruh kalau kita ada kelebihan. Karena pahala hadiah kita memberi makanan itu untuk si mayit. Nah, ini. Jelas saya itulah. Memang apabila yang meninggal ini orangnya miskin, maka tetangga ini peduli harusnya. Ada mau memberi beras sekarung. Bagus lagi kalau kita sugih. Tetangga kasihan beri beras sekarung. Pertanyaan kedua adalah pas niat mandi junub batin, nawaitu junubi wal batinu abdi pardanillahi taala. Mandi junub batin karena ada luka habis operasi dan mandi junub karena habis haid bila takut luka operasinya infeksi. Pertanyaan ulun, sahkah mandi wajibnya karena niatnya kada kayak biasanya? Dan cara mandinya pun di bagian luka cuma dijapai-japai. Kada basah disiram. Itu dulu pertanyaannya. Jadi nangka inilah. Ini termasuk ada dalam kitab ini. Ini ada aja. Niatnya ada. Bubuhan ulun sampai kena tersinggung pulang bubuhannya kadosa gini. Pokoknya ini ada aja nih niatnya. Enggak ada di kitab. Kalau diartikan ke bahasa kita aneh. Ini bahasa Arab cuma kacau artinya. Kalau diartikan secara nahwu begini amburadul kada benahu lalu nih. Nama itu junubi, aku berniat dosa-dosaku. Kenapa dosa-dosaku diniat ke? Nah, jadi kada sesuai lawan arti, sesuai berarti orangnya kada paham bahasa Arab. Lah nih. Jadi ada ini. Nah, jadi niat mandi wajib sudah ada 17 macam niat mandi wajib. Walaupun 17 macam itu substansinya sama. Aku menghilangkan hadas besarku.
Itu aja. Sahjaku mandi wajib karena Allah itu sudah sah. Sahjaku mandi wajib karena Allah sudah sah. Walaupun mandi wajib karena junub, karena setelah melahirkan, karena setelah haid nifas, boleh. Nah, sedangkan orangnya habis operasi, itu kan masih masa nifas, kada perlu harus mandi wajib. Paling bisa 40 harian ya Allah. Nah, seandainya inya bang misalnya cepat masa 40 hari misalnya masih ada, biasanya sudah waras 40 hari itu ya Allah. Sudah waras lah biasanya kalau 40 hari itu sudah. Lawas sudah ya kan, atau sudah waras nih toh. Sudah waras tuh boleh kau mandi. Jadi kada langsung berdesan mandi juga. Ibu operasi ini tuh kan ada masa nifas dulu. Nah, jadi dalam Islam bila kita ada luka lalu kada kawa banyu menyentuh luka nih tuh, di misal di dalam Islam nih lah, misal kada kawa luka banyu menyentuh nih tuh, maka mandi seadanya yang mana kawa tersentuh aja dulu. Nah sisanya kita bawa batayamum, itu yang bujur. Yang cara kayak ini jadi ini kalau usah diumpatinya kada di kitabnya malah. Jadi makanya kita berguru tuh yang ada kitabnya yang mu'tabar, yang guru tuh berguru juga dan gitu. Nah ini jadi jangan ini kalau nya terang-terang ada ini biasa sembunyian aja gurunya melajarin ini. Mun terang-terangan mau bertindak nih sudah menyalahi aturan. Nah jadi sahkah mandi wajibnya karena niatnya kada kayak itu, kada sah. Dan cara mandinya pun ya kayak tadi, makanya ada tata caranya lah, itu kadang-kadang dibahas terlalu panjang pembahasannya lah, nggak situ aja tuh. Pertanyaannya dari orang kedua sama, termasuk syirikah mandi biar cepat dapat jodoh? Kada syirik itu bagian dari ikhtiar. Hendak mandi apakah boleh aja, asal jangan mandi tadi dimandii udah lelakian laki seorang gak ada, ujung sambil dijapa-japanya itu kada boleh ham. Paham ya lah, asal mun kita mandi seorang juga, walaupun mandi bebinian, jangan juga melihat aurat kita. Tumpul gunung dilihatnya ada boleh, walaupun bebinian yang melihatnya ada boleh. Itu aja, mandi kayak apa aja ada apa aja. Jadi itu bagian dari ikhtiar, cuma tetap jangan menyalahi aturan syariat, itu aja tuh. Nah, jadi kalau boleh kan mandi supaya cepat dulu, boleh aja. Mandi bahkan disuruh lagi mandi jangan pindah meigat ya lah. Nah, lalu taruh mandi karena diguna-guna pakai syarat-syarat meski injak pisau segala macam, itu kalau bagian dari ikhtiar boleh aja. Kan ikhtiar itu macam-macam, ada secara tradisi, ada secara syar'i, kedua-duanya boleh. Ikhtiar kita untuk berobat secara tradisi ada, secara syar'i ada, kedua-duanya boleh. Yang penting jangan sampai melanggar aturan syariat, itu aja. Kalau menginjak-injak pisau aja kan kada masalah nih dah. Kada ada yang dirugikan dan kada membahayakan, asal jangan yang landapnya dijajak. Itu aja. Pertanyaan terakhir, apa ciri-ciri pengajian yang kau diumpati dan apa bahayanya kalau tak umpati pengajian yang salah? Wahabi dan Syiah apakah masih bisa disebut saudara seiman kita? Nah, jadi kain haji sudahlah, kita supaya jangan menunjuk ke orang ya lah. Jadi kita umpati wasiat dari guru kita, guru sekumpul, dan wasiat itu tertulis di kitab-kitab yang mu'tabar. Lah, termasuk di kitab ini tertulis wasiat sini itu sama, papadahan sini itu sama dengan di kitab dan di kitab-kitab yang lain. Apa papadahan sidin? Jasidin. Jangan sampai kita pertama kada menuntut ilmu, dan jangan sampai kita menuntut ilmu tadi salah yang dituntut. Nah, maka kita Jasidin yang dituntut itu adalah ilmu-ilmu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu amaliyah yang tauhidnya mengacu kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Tauhidnya ini dari guru sekumpul nih dan sesuai dengan di kitab. Dan bila inya berfikih, pasti berfikih ilmu manusia nih. Nah, mengacu kepada salah satu madzhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan ini wajib juga tasawuf. Tasawuf itu hukumnya wajib, fardu ain. Mengacu kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu acuannya. Jadi seandainya orang bertauhid bukan Asy'ariyah Maturidiyah, kita khawatir. Jangan-jangan itu menyimpang.
Nah, sedangkan Wahabi dan Syiah itu kalau kita ukur-ukur, kita timbang-timbang, kada memenuhi syarat dengan yang tiga ini. Bahkan mereka tuh cenderung menyalahkan yang tiga. Walaupun kada seberataan Syiah dan Wahabi seperti itu, cuma ada seperti itu. Wahabi misalnya memadahkan sifat 20 itu, Asy'ariyah itu termasuk ada kada bujur. Padahkannya bid'ah. Sedangkan sifat 20 itu adalah kewajiban kita yang kita pelajari di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dipadahkannya sifat 20 kada bujur. Dipadahkannya yang wajib dipelajari itu 3 aja. Nah, itu sudah kada sama. Bahkan bukan hanya itu, bubuhan Wahabi ada petunjuk malah siapa-siapa orang yang udah tahu ini ya kalau umum aja tuh. Maharamakan tasawuf ada kayak itu. Karena dipadahkannya tasawuf ada dari zaman Nabi. Ya ada. Nah, dari segi ba'amaliyah pulang bubuhan Wahabi maharamakan batahlil, maharamakan bamaulitan, maharamakan batawasul. Itu Wahabi. Nah, Syiahnya Pang? Syiah sama. Walaupunnya kada ke situ lah. Yang dibidiknya lain itu. Syiah memadahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, 2 berhala Quraisy. Bukan Syiah, walaupun ada semua Syiah, cuma Syiah rata-rata seperti itu. Memadahkan Siti Aisyah pelacur. Nah, itu terbukti, buka aja pian kitab-kitabnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, itu. Nah, jadi hati-hati kalau kita ke Wahabi, hati-hati ke pengajian-pengajian, jangan-jangan ini Wahabi. Hati-hati. Maka guru sekumpul sudah menegaskan, kalau belajar tauhid sifat 20, Sidin tamat di sekumpul itu 3 kali bulik sifat 20 tuh, Sidin menekankan itu. Bahkan kemarin guru Judi Haji hendak membaca kitab sifat 20 teman-teman Sidin terdahulu umur. Nah, lalu kalau anak berpikir yang keluar dari madzhabul arba'ah. Kenapa? Karena ini yang 4 yang mudawwan sampai sekarang. Artinya yang ada silsilahnya yang masih ada, yang bersanad. Yang lain dari itu putus sanadnya semua. Nah, itu. Sedangkan batasawuf hukumnya wajib juga. Jangan kada batasawuf. Tasawuf umpatnya tasawuf Imam Ghazali yang memaduakan antara syariat dan hakikat. Nah, itu. Sedangkan ulama-ulama Wahabi, walaupun kada semuanya lah, personal sifatnya nih, ada memadahkan menjelek-jelekan Imam Ghazali. Itu. Nah, jadi masalahnya itu. Nah, jadi kayak ini aja. Mau hendak apalagi kita orang benua ya, kalau umpatilah ulama-ulama benua juga gitu, nah yang tanyaman sedikit. Jadi kada mudah terpengaruh. Sebab bila kita kadang keluar sampai keluar kada besi pondasi yang kuat, bisa tambah 4 yang tak salah gitu. Sedangkan apakah inya masih saudara seiman? Mudah-mudahan masih seiman dengan kita. Mudah-mudahan masih seiman. Mudah-mudahan bertaubat dari kesalahan. Mudah-mudahan dapat hidayah. Itu aja kalau masih seiman kamu ya, mudah-mudahan seiman. Itu. Nah, cuma kita hati-hati. Seperti ada di orang-orang Wahabi yang cenderung ke mujassimah. Itu hati-hati. Jadi perbedaan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ini bukan hanya diforok dengan buahannya itu, tapi sudah ke usul perbedaannya. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah saudara kita seiman, jangankan orang yang mengaku Islam, Wahabi kannya Muslim, mengaku Muslim, Syiah mengaku Muslim, jangankan mereka yang mengaku Muslim, dengan non Muslim saja kita sudah disuruh saling bantu-membantu, toleransi segala macam, apalagi orang kayak ini. Jadi apakah hanya saudara kita? Saudara. Apakah seiman? Mudah-mudahan. Yang jelas saudara secara kemanusiaan dulu. Ya kalau. Nah. Jadi mungkin kita melihat ciri-ciri pengajian yang kau diumpati, lihati di situ pengajiannya, gurunya. Kalau gurunya tuh mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan orang-orang yang kada sependapat lawannya, bahkan mudah menuduh sesat, maka jangan diumpati. Kita bubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah Madzhabul Arba'ah dan Imam Ghazali itu, walaupun kita memandang orang salah, kita kada pernah sampai mengkafirkan, apalagi sampai menjelek-jelekan, kada pernah. Kalau buahnya tuh sampai mengkafirkan, buka aja pian di YouTube banyak anuannya, buka di YouTube tuh ada yang belum ada dan itu ya kalau. Nah, ciri-ciri Wahabi pulang, nah mudah aja supaya melihat cirinya. Bila ia memadahkan abah mama nabi itu masuk neraka, tuh orang Wahabi. Paham aja pian. Nah,
والله أعلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.